Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Aquaris maupun sahabat report dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan review ataupun saya akan sharing ya, menjaga kesehatan akuarium termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ini boleh dilihat pada pagi hari kenapa tank saya ini tertutup ya sahabat. Nah, ini sebelumnya saya akan paparkan salah satu dasar terkait tadi kita sharing ya, bahwa kebutuhan dasar makhluk hidup, nah itu ada beberapa di antaranya yaitu kebutuhan biologis ya. Nah, dimana kebutuhan biologis tadi dari kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan istirahat atau tidur, kemudian juga kebutuhan oksigen ya, dan ada kebutuhan rasa nyaman ya sahabat di sini. Kebutuhannya rasa nyaman ini mungkin lebih masuk ke kebutuhan fisiologis ya, psikologis ya. Dengan dasar itu maka saya menggunakan atau menggunakan metode penutupan tank ya, dengan menggunakan kain atau mungkin media apa saja. Nah, itu dengan tujuan tadi agar menjaga kesehatan dari tank ini. Kenapa demikian? Nah, pertama ini tank ini sahabat, satu ini kalau pagi hari matahari ini langsung masuk ke dalam sini ya sahabat, ke dalam tank. Nah, berarti tujuannya yaitu satu untuk menekan angka pertumbuhan daripada lumut ya sahabat. Dengan lumut atau dengan nilai atau angka lumut yang terkendali ya, maka otomatis kesehatan daripada akuarium ini akan terjaga ya sahabat. Nah, kemudian selanjutnya kalau saya paparkan tadi adalah kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi otomatis satu makan ya, pasti sahabat semuanya memberi makan sesuai waktu yang teratur dan sesuai takaran yang pas ya. Takaran yang pas itu tidak berlebihan ya. Kemudian kebutuhan minum ya, itu kebutuhan makan, kebutuhan minum. Nah, saya kalau untuk kebutuhan minum saya yakin ikan-ikan yang ada di tank ini minumnya cukup banyak, saya yakin dibanding manusia ya. Dan saya juga nggak tahu minumnya seperti apa ya, belum pernah saya lihat ikan minum soalnya. Mohon maaf. Dan kemudian kebutuhan oksigen tadi ya, sudah jelas oksigen di sini yakin sahabat-sahabat semua sudah memenuhinya. Nah, dengan metode sirkulasi yaitu yang tepat ya, yang sesuai ya, itu otomatis kebutuhan oksigennya akan terpenuhi ya. Kemudian kebutuhan, nah ini kebutuhan istirahat tidur. Nah, kebutuhan istirahat tidur. Jadi ikan-ikan ini ataupun koral ataupun bakteri yang ada di dalam tank kita ini membutuhkan istirahat ataupun tidur. Nah, dengan waktu yang ataupun interval waktu yang sesuai kita inginkan. Nah, itu agar selalu dijaga gitu ya, interval itu jangan sampai kacau ya, intervalnya kacau ya. Sehingga mereka makhluk yang ada di dalam tank kita ini bisa dapat memenuhi kebutuhan istirahat dan tidurnya. Begitu, makanya kita tutup. Nah, dan saya lihat pada saat tank ini ditutup, jadi semua ikan itu memang mereka bersembunyi ataupun tinggal di tempat dia istirahat di bawah ini ya, di bawah scaping ya sahabat ya, dia di mana dia istirahat tidur ya. Nah, jadi tidak ada ikan-ikan yang berkeliaran ya kemana-kemana, nggak ada pada saat tank ini ditutup. Dan itu juga akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan fisiologisnya, yaitu stres ya, tingkat stres. Nah, dimana semakin rendah tingkat stres ikan, maka kesehatannya akan semakin tinggi. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi begini, kalau tank ini kita tidak tutup nih sahabat ya, otomatis tingkat stres ikan tuh akan semakin tinggi. Sudah tidurnya terganggu atau istirahat terganggu, dia juga akan resiko terjadinya peningkatan stres ya.
Kenapa? Misalkan pada saat dia itu waktunya tidur istirahat, nah sementara misalkan ada orang lewat misalkan, nah dia akan otomatis akan berfokus biasanya berfokus, dia itu akan melihat gitu ya, siapa saja apa saja yang ada yang lewat misalkan. Nah, dia akan terperanjat biasanya itu, makanya banyak ikan pada saat pagi hari ataupun pada saat dia waktunya tidur ya, dengan tank yang tidak tertutup itu mereka lari, lari gitu kayak kaget set gitu, pada saat kita lewat lah ataupun siapa, lari sana lari sini gitu, lari sana lari sini, akhirnya dia mungkin masuk lagi lah ke tempat peristirahatnya atau bagaimana. Nah itu salah satunya gerakan yang dilakukan ikan yang memang dia rasa kaget gitu, sehingga dengan kaget itu otomatis tingkat stresnya akan bertambah. Jadi itu yang akan berpengaruh ya, sahabat, dua fokus ya, yang tadi adalah istirahat tidur ya, kemudian tingkat stres ya sahabat. Nah itu maka makanya saya menggunakan metode seperti ini sahabat. Saya tutup tank ini dari mulai lampu mati sampai dengan lampu nanti menyala. Nah dan sahabat, pada saat tank mati itu sahabat jangan pernah coba-coba menyala hidupkan lampu yang ada di ruangan di mana tank itu berada gitu. Nyala mati nyala mati nyala mati. Nah itu salah satunya akan meningkatkan stres pada ikan ya sahabat. Kemudian tatkala kita tutup ya, mungkin sahabat itu kan ada beberapa ruangan ya mungkin yang tidak dimatikan lampunya. Nah itu mereka juga akan terus melihat daripada adanya kegiatan, mungkin ada pergerakan yang ada di luar tank sahabat. Nah, jadi kalau bagusnya itu ya kita matikan lampu yang ada tank ini, dan kalaupun tidak dimatikan, mau nyala misalkan ruangan ini tidak apa-apa, tetapi jangan mati hidup. Nah itu salah satunya. Dan mungkin yang lainnya termasuk ke koral juga sama ya sahabat. Tatkala ini ada sinar cahaya masuk itu pada saat ini tidak ditutup, nah itu akan merubah pola ataupun interval daripada pencahayaan yang masuk ke dalam akuarium. Otomatis dengan interval cahaya yang tidak beraturan itu otomatis tadi yang pasti dua diantaranya kebutuhan istirahat dan tingkat stresnya itu pasti akan berpengaruh. Nah mungkin itu sahabat yang bisa saya review, kita sharing. Mohon maaf adapun mungkin sanggahan ataupun tambahan ataupun masukan daripada sahabat Reaper maupun Aquaris, mohon kiranya bisa menuliskan di kolom komentar ya, untuk bahan kita sebagai bahan kita belajar bersama lah, sharing bersama ya sahabat, terutama bagi pemula seperti saya inilah sahabat ya. Nah ini seperti ini sahabat, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.